Bismillahirrahmanirrahim. Serial Sedetik Info kali ini judulnya adalah Dari Wahyu ke Realitas. Karena teori penafsiran, Hasan Hanafi, seorang cendekiawan Muslim dari Mesir yang sangat dikagumi oleh Gus Dur, Hanafi mengatakan bahwa penafsiran terhadap teks atau wahyu sejauh ini lebih dari sekedar ilmu memahami atas teks gitu. Penafsiran merupakan kelindahan komprehensif antara sejarah, interpretasi, serta praksis dalam kehidupan sosial itu justru kurang ditonjolkan. Secara eksplisit, Hasan Hanafi mengatakan bahwa teori penafsiran atau hermeneutika adalah ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu dari tingkat perkataan hingga ke tingkat realitas, dari logos ke praksis, transformasi wahyu dari pikiran Tuhan sampai kehidupan manusia. Merujuk pada ulama usul fikih yang tradisional, pemikiran Hanafi ini bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya. Para fuqaha tradisional telah lama menyadari bahwa pengembangan transferensi dapat melalui nalar dan pengalaman empiris. Sebagai contoh, terkait permasalahan silogisme atau kias, itu terdapat metodologi inferensi, nilai-nilai atau istinbat al-ahkam. Ini ajaran yang bertumpu pada dalil-dalil yang meyakinkan. Dalam epistemologi usuluddin, nalar hadir bersama dengan indera, maksudnya panca indera gitu. Kemudian visi dan pengalaman empiris sebagai landasan bagi wahyu atau nakal. Begitu pula nalar hadir di dalam dalil rasionalitas yang mampu mentransformasikan dalil-dalil kewahyuan, kendati komprehensivitasnya serta jalinannya berangkat dari prediksi yang katakanlah spekulasi, itu kemudian dibawa menuju pada ranah keyakinan dan kepastian. Semula Hasan Hanafi, yakni sebelum dia mengambil program doktor di Sorbonne, Perancis, itu memandang skeptis tentang perkembangan teori interpretasi atau hermeneutika dalam wacana Islam. Hanafi bahkan mengajukan pertanyaan fundamental, yakni apakah kita, maksudnya adalah diskursus keislaman, itu benar-benar mempunyai teori tafsir. Hanafi memandang wacana dalam penafsiran tradisional ini relatif miskin dengan teori interpretasi yang solid gitu, yang memiliki prinsip-prinsip yang teruji secara serius. Penyebabnya adalah interpretasi teks suci dipandang tidak melewati fase yang ketat atas komentar atau syarah, detailisasi, tafsir, pengulangan atau tikror, serta penjelasan atas apa realitas kehidupan yang ada gitu. Melainkan teks keagamaan itu dipandang melulu berkutat pada dirinya sendiri. Nah, kembali pada penekanan bahwa teori interpretasi selayaknya menghubungkan antara wahyu dan realitas, antara agama dan dunia, antara Allah dan manusia. Hanafi merasakan bahwa dalam era kontemporer terjadi ketidaksinkronan antar teks keagamaan dan dunia nyata gitu. Teks keagamaan terjebak dalam komentar-komentar tradisional di satu sisi, sementara itu dunia nyata dikendalikan oleh pemikiran murni manusia dengan kecenderungan mengabaikan teks keagamaan. Ini pendapat yang cukup
radikal. Hanafi juga menjelaskan tentang objektivitas dalam pembacaan teks atau penafsirannya. Dalam hal ini, interpretasi dalam tanda petik objektif ya, dan komprehensif atas teks berarti ia telah melampaui subjektivitas dalam pengertian individualisme, relativisme, tumpang tindih, arah persepsi, skeptisisme ya, dari mana-mana, dan pengingkaran terhadap esensi yang independen. Objektivitas terkait dengan signifikansi teks, ya, dengan pengalaman manusia secara umum, dan berkolaborasi dengan sejumlah individu, kelompok, zaman, dan peradaban. Nah, dalam tradisi teori penafsiran atau hermeneutika Barat, ya, apa yang dikemukakan oleh Hanafi itu disebut dengan aspek universalitas hermeneutika. Yang demikian itu meliputi pertama, spontanitas nalar. Ya. Nalar yang jernih dan aksiomatik, al-akal al-badi, itu mampu melihat makna secara jernih ketika kesadaran berada dalam posisi otentik, ya, dengan cara meminimalisir motivasi-motivasi tertentu yang sifatnya distortif. Motivasi yang muncul itu semata-mata ditujukan ke arah yang benar dalam upaya mengeksplorasi signifikansi makna. Ya. Yang dimaksud nalar dalam hal ini bukanlah nalar formal yang abstrak, melainkan adalah nalar yang relasional dengan indera ya, dan kesadaran dalam pengertian natural, ya, suatu spontanitas yang sifatnya alamiah. Selanjutnya adalah puncak pengalaman manusia. Oleh karena perjalanan hidup seseorang dengan variabel, yakni berbagai sikap yang diperagakan, diantaranya menghasilkan pembacaan tertentu ya terhadap teks ya, yang unik gitu terhadap teks. Alhasil muncullah dengan apa yang disebut sebagai nilai. Ya. Dan berikutnya adalah tentang logika bahasa. Ya. Suatu teks diartikulasikan dan dikodifikasikan dengan bahasa tertentu, di mana masing-masing bahasa mempunyai hukum dan logikanya sendiri. Ketika setiap kata mempunyai 3 makna, yaitu etimologis, terminologis, dan kebiasaan atau habitual, maka permulaan pemahaman teks adalah pada makna etimologis, ya, yang mempertautkan bahasa, realitas, dan pikiran. Selanjutnya, bahasa bergeser pada eksistensi, di mana eksistensi adalah pengalaman kehidupan yang menginspirasi makna. Dengan demikian, interpretasi etimologis merupakan permulaan interpretasi terminologis. Keduanya ditentukan oleh interpretasi kebiasaan atau urf, ya, melalui penggunaan kata. Makna etimologis adalah statis ya, sifatnya, ya, karena merupakan asal bahasa. Ya. Sedangkan makna urf adalah dinamis, ya, sesuai dengan perubahan kebiasaan-kebiasaan dan penggunaan kata yang variatif, ya, selaras dengan perubahan atau perkembangan zaman. Makna terminologis adalah makna yang merupakan penggabungan dua makna sebelumnya, yakni antara yang statis dan yang dinamis, antara yang pokok dan yang cabang. Dua hal permasalahan pokok yang dihadapi oleh umat muslim saat ini, baik yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia lain, adalah kebodohan dan kemiskinan. Ya, kebodohan menyangkut rendahnya tingkat pendidikan, ya, pemahaman, ya, intelektualitas, ya. Sedang kemiskinan utamanya menyangkut akan ketiadaan harta dan benda, ya, di mana keduanya ini akan berakibat negatif atau buruk baik dari aspek keimanan, ya, maupun kemanusiaan.
ungkapan bahwa penerimaan wahyu dari tingkat perkataan hingga ke tingkat realitas, dari logos ke praksis, kemudian dari pikiran Tuhan sampai kehidupan manusia, pada dasarnya masih dan bahkan sangat relevan dengan kondisi umat Muslim, baik di Indonesia maupun di belahan lain di dunia pada umumnya. Aspek kebodohan ya, atau ketidakpahaman atau ketidaktahuan itu sangat dikecam oleh Al-Quran ya, di mana banyak sekali ayat yang meminta atau mewajibkan umat untuk banyak berpikir ya, artinya menuju ke pemahaman atau intelektualitas yang cukup atau memadai gitu. Di mana orang yang malas berpikir, yang akibatnya juga menjadi bodoh, itu sangat dikecam. Sedangkan aspek ekonomi, ya kepemilikan harta benda juga mendapat sorotan, ya, di mana Islam pada dasarnya menghendaki umat Islam untuk kuat, ya, termasuk kuat dalam aspek ekonomi gitu. Karena ketiadaan atau kepapaan itu atau kemiskinan itu menjadikan orang mudah untuk mendekati kekufuran. Wallahu a'lam bishawab.